kita ngomongin soal pos keuangan, boleh? Boleh. Wah. Coba. Tes nih. Enggak, ini ngobrol aja. Ini mau rapid test atau swab test nih? bukan tes COVID ya. Sebutkan sebanyak-banyaknya pos keuangan. Ayo. Oke. Ayo. Tabungan, Ya. investasi, Gaya hidup. gaya hidup, Asuransi. Asuransi. terus Cicilan. cicilan, Pendidikan anak. pendidikan anak, Traveling. traveling, udah Udah. Gaya hidup. tadi gaya hidup Oh, 2 udah. kali. Koleksi. Nah, Gaya hidup, koleksi Iya, itu Iya, dong. iya, Gaya ini hidup, kan bener. yang biasa dilakukan Iya, sama iya, Ronald. Ayo, ada apa koleksi. lagi? Apa lagi? Enggak, cukup ya segitu Iya, aja udah. kanalnya. Ada yang belum dihitung, pos keuangan yang belum disebut. Itu mah 100% udah dibagi semua itu. Udah kan, habis. Kebutuhan, keinginan udah ya. Udah Terus semuanya. setting. Tabung. Udah. Ada yang belum disebutkan. Apa sih? Ayo, pemirsa tahu nggak pos keuangan apa yang belum disebutkan? Apa dong? Ya ampun, penting loh ini. Iya apa? Pos keuangan dana darurat. Oh, benar. Kita hari ini akan berbicarakan mengenai hitung tepat dana darurat. Ayo jujur-jujuran, punya nggak dana darurat? Betul, karena dalam kondisi seperti sekarang ini pastinya banyak sekali hal-hal yang kita Ya. nggak sangka akan terjadi ya, karena ini kan Iya. cepet banget gitu. Yang namanya darurat keadaannya bisa datang kapan saja. Bencana alam, pandemi, kecelakaan, Betul, musibah, betul. kita nggak pernah tahu. Ya tapi kita nggak hanya bertiga aja di sini, ada yang seru juga yang bakal ikut ngobrol sama kami di sini. Betul, orangnya sangat positif karena dia itu bilang I'm possible. Bukan impossible tapi I'm possible. Apapun bisa kita capai, apapun bisa kita raih. Ya, Betul. ada Miss Mary Riana. Hai Miss Mary. Hai Miss Mary. Dari impossible jadi I'm I'm possible. possible kan? I'm Jadi memang possible. selalu positif. Oke, sebelum kita ngobrol mengenai dana darurat, kakak andalan punya games dulu katanya buat kami bertiga nih. Iya, ini pas nih ada Apa Miss ini? Mary, ada Kang Ronald dan Teh Tike. Oke. Kakak andalan akan memberikan 2 pertanyaan rapid question, bukan rapid test ya. Ya, rapid question ya betul. Jadi pilih dengan cepat di antara 2 pilihan. Jawab cepat ya, jawab cepat ya, dengan oke. cepat 2 pilihan yang kakak andalan berikan. Siapa dulu? Oke. Dari Teh Tike dulu aja. Tike dulu. Dua Dari pertanyaan Teh Tike. buat Tike. Oke. 2 pertanyaan untuk Teh Tike. Bonus untuk senang-senang atau langsung ditabung? Senang-senang. Senang-senang. Iya, Namanya oke. juga bonus. Pilihan Kan yang menarik. Yang lain kan pos-posnya udah aku Oke. adain. Jadi bonus untuk Oke. senang-senang. Bonus untuk senang-senang. Uang pas-pasan. Untuk keinginan anak-anak atau kebutuhan sendiri? Keinginan anak-anak. Wah. Prioritas sudah bergeser. Udah Sudah bergeser. bergeser. Kalau Anaknya dulu- siapa? Anaknya siapa aja yang mau saya biayain. Ya, anak kamu dong. Ya, anak saya dong, pakai ditanya anak siapa. Oke, Oke, jadi Kang Ronald. Tike bonus buat senang-senang, kalau uang pas-pasan buat kebutuhan anak Buat kedua. kebutuhan betul. anak. Waduh, tegang Oke. nih aku nih. Senang-senang bersama keluarga berarti Iya, ya. betul. Ya. Kang Ronald, pemikiran utamakan jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang deh. Jangka panjang dulu ya. Kayaknya kalau panjang tuh asik gitu. Bagus gitu. Pokoknya itu. jauh. segala sesuatu yang didapat pikirkan dulu untuk Betul, jangka panjangnya betul, pengeluarannya. betul. Karena kita berarti ya. tidak hanya hidup buat sekarang atau lusa, tapi sampai bertahun-tahun mendatang. Betul. Wah, Rencananya luar biasa harus sekali. matang. Iya. Makanya tuh. Untuk barang, dicicil atau bayar langsung? Bayar langsung. Wah. Cicilan. Gak ditanya. Kok pengen ikutan Ini pertanyaan yang Iya, sama tapi orang yang berbeda. Nah, tapi ini memang kisah nyata loh pemirsa. Soal membeli barang ada 2 cara yang memang kami Beda. beda preferensinya. Tika senang nyicil, saya senang bayar cash. Ya, Iya. makanya sukanya jangka panjang. Aku tuh senangnya cicilan jangka panjang. Aduh maaf ya. Oke, itu Oke. 2 dari Kang Ronald ya. Iya. Sekarang buat Miss Sekarang Mary. untuk Miss Miss Mary. Miss Mary. Wah, boleh. Deg-degan nih. Miss Mary, kakak andalan mau tanya. Belanja online atau belanja di toko? Online sekarang. Iya. Toko. Mengikuti kan lagi. Semua tutup. Tuh, Oh benar. iya benar. Berarti jarang keluar. Maksudnya untuk kebutuhan sehari-hari juga semuanya online ya kalau Miss Mary ya. Sekarang online. Sekarang semua online. Oh, Bahkan termasuk belanja kebutuhan sehari-hari. Iya. Betul. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, ikutin tren tapi ngutang atau ketinggalan zaman tapi kantong aman? Ketinggalan zaman tapi kantong aman dong. Wah. Ngapain? Iya, Keren bener. tapi kere. N-nya ngutang. Ngapain? Karena banyak loh orang yang pengen keren, ya tapi akhirnya benar, susah betul, hidupnya. betul. Memaksakan diri gitu ya Miss Iya. Mary kan, betul kan ya? Biar mati asal gaya. Nah, itu Nggak mau. itu Benar. sangat bahaya sekali itu prinsipnya. Betul. Sedih Lebih banget. baik hidup sederhana. Iya, daripada benar. pura-pura kaya.
Ini pertanyaan Satu pertanyaan terakhir untuk semuanya. Oke. Satu pertanyaan terakhir buat semuanya, Buat boleh? semuanya. Punya investasi atau punya dana darurat, mana yang lebih penting? Aduh, pilihan Dana sulit. darurat. Dana darurat kalau Miss Mary. Punya investasi atau dana Iya. darurat? Iya. Harus pilih ya? Iya. Aku investasi Jangka deh. panjang kan? Ayo, jangka panjang. Investasi kan. Dana darurat. Aku investasi. Investasi. Karena dana darurat adalah investasi. Ah, Kayaknya bukan Ya deh. biarin aja dong, terserah. Dana aku. darurat bukan Jangan paksa investasi. orang. Kan kasih tahu nih gimana sih? Ini Tapi yang harus seru kita nih. bicarakan. Ini ada Iya, perbedaan iya, saya iya. sama Miss Mary sama nih. Investasi atau dana darurat. Dana Pilihnya dana darurat. darurat ya Miss ya. Tapi Tika investasi. Betul. Ah, Miss Karena kenapa kalau milihnya dana dana darurat darurat? terpenuhi- Kenapa? Karena kalau dana darurat belum terpenuhi, harusnya kita tidak berinvestasi dahulu, apalagi investasi ke yang beresiko tinggi ya. Sebentar, Karena jangan dijawab dulu, itu Miss penting Mary. Untuk betul. Miss Mary jangan jawab dulu. Jangan, nanti aja dijawabnya. Tetap bener loh padahal. Iya nanti aja, biar lebih panjang penjelasannya nggak dipotong lagi Oh, gitu. oke deh. Nah jadi pemirsa Betul, kalau betul, misalnya penasaran, memang sepenting itu dana darurat sampai harus didahulukan daripada investasi ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di Do It. Karena banyak orang tuh pasti inginnya kebebasan finansial, pengennya bisa sukses. Dipersembahkan oleh Iya, kembali lagi di Do It. Aduh, kami rindu tepuk tangan. Maka boleh tepuk tangan lah di sini, yang ada di sini. Karena biasanya kan kalau duit itu kami syuting ada yang nonton, tapi untuk saat ini kita kan PSBB, ya social distancing, physical distancing. Ini di tempat syuting pun hanya ada kami bertiga. Betul. Dan hanya 3 orang kameramen, sudah tidak ada orang lainnya gitu. Mana tepuk tangannya, pengen ngomong gitu ya kita ya. Kondisi darurat. Nah, hari ini kita kan membahas mengenai hitung tepat dana darurat. Masalahnya, jangankan menghitung dengan tepat. Iya. Banyak yang nggak punya dana darurat. Aduh, siapa padahal, sih? Padahal kondisi darurat itu bisa datang kapan aja. Betul. Tapi kayaknya kalau Miss yang satu ini mah kan Oh, memang dia iya juga dong. keuangan juga jago ngaturnya Miss ya. Mary. Hai. Miss Mary, kalau Miss Mary kan pasti punyalah dana darurat. Menurut Miss Mary sendiri, sepenting apa mempersiapkan dana darurat itu? Penting banget. Justru belakangan ini orang-orang jadi ramai membicarakan tentang dana darurat, Iya. tapi justru karena keadaannya sedang darurat ya. Iya. Padahal justru benar seperti tadi Mas Ronald dan Mbak Tika bilang, dana darurat itu harus dipersiapkan sebelumnya, bukan Iya. sekarang di saat keadaan darurat. Jadi menurut saya itu penting banget dan itu adalah fundamental. Sepenting apa? Mungkin saya bisa jelaskan singkat ya. Karena banyak orang tuh pasti inginnya kebebasan finansial, pengennya bisa sukses gitu. Iya. Tapi tahap sebelum kebebasan finansial itu ada anak tangganya. Betul. Kalau hari ini saya ingin bilang kepada Anda, yang pertama itu dimulai dengan yang namanya financial mess. Wow. Pasti kacau ya. Kacau, balau. Nah, financial mess ini adalah keadaan di mana pengeluaran Anda itu lebih besar daripada pendapatan. Nah, tapi setelah itu dibereskan, harusnya sebelum kita berinvestasi kemanapun juga, langkah berikutnya adalah ini yang berikutnya. Iya. Financial Security. Khusus Harus untuk secure satpam dulu. berarti ya? Bukan, Oh, bukan security satpam, keamanan Soal secara keamanan finansial ya. Iya, jadi setelah kita memastikan bahwa pendapatan kita itu lebih besar daripada pengeluaran ya, pendapatan lebih besar dari pengeluaran, baru kita mulai namanya membuat financial security. Nah, Iya, financial security ini adalah memastikan just in case anything happens, kita masih tetap aman, kita masih Iya, tetap iya, secure. iya, Nah, betul. di dalamnya pastinya ada financial yang tadi dana darurat. Dana darurat, Jadi sebelum betul. kita berinvestasi, sebelum kita beli properti dan seterusnya, menurut saya dana darurat ini harus dimiliki terlebih dahulu. Oke. Gitu. Baru berikutnya financial flexibility. Ada Iya. uang lebih, dana daruratnya sudah terpenuhi, baru uangnya bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, investasi saham dan seterusnya. Barulah akhirnya terakhir financial freedom. Jadi ini Merdeka. Merdeka. Jadi ini tahap-tahapnya. Jadi kalau ditanya penting nggak? Penting banget. Itu adalah fundamental, adalah fondasi. Sebelum kita melakukan apapun juga, menurut saya dana darurat itu harus ada. Nah, kalau buat Miss Mary sendiri biasanya berapa persen sih dari dari pendapatan untuk pos keuangan dana darurat ini?
Oke, nah jadi dana darurat itu sebenarnya bukan pakai berapa persen ya, tapi setidaknya yang harus kita kumpulkan itu adalah 6 bulan untuk dari pengeluaran. Oke. Jadi perhitungannya ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 3-6 bulan, tapi buat saya pribadi itu minimum 6 bulan. 6 bulan dari total pengeluaran kita. Seperti tadi Miss Mary bilang ya, nggak bisa di persen-persen juga sih kalau misalnya untuk dana darurat. Karena kemampuan orang untuk punya dana darurat itu berbeda-beda gitu. Betul. Kita ngobrol nambah satu lagi ya. Ini sekarang ada, ini juga tempat kita bertanya ya, Ki, ya. Oh, dia Katakan guru ya. kami, betul. guru kami. Iya. Poscokrami.com guru kami. Ada Pak Jeff Ricky dari Manulap Indonesia. Pak Jeff, apa kabar? Halo Pak Jeff. Kabar baik, Pak Rona. Baik Pak Jeff, Mbak Tika masih di dan Jambi loh Pak Hai. Jeff. Iya, Jadi, apa Jakarta kabar? Jambi terhubung lewat Skype. Ya kita nambah-nambah ilmu soal keuangan. Sekarang lagi ngebahas dana darurat nih Pak Jeffrey. Sebelum kita lanjut, ini ada sedikit tips dan trik dari kakak andalan mengenai dana darurat. Betul kakak andalan? Betul sekali, dan buat yang belum punya dana darurat sekarang, jangan bersedih hati karena kita bisa memplanning untuk berikutnya. Oh, tidak ada kata terlambat ya? Tidak ada kata Betul. terlambat Baik, untuk memulai baik. segala sesuatu. Contohnya gimana nih Triknya biar seperti kebayang? apa Biar tuh, kebayang. Kak? Triknya seperti ini, yang seperti tadi Miss Mary ada katakan juga 6 kali pengeluaran kita per bulan itu untuk yang lajang. Nih contohnya yang nih lajang gitu ya tuh ya. Iya, contohnya. Seperti kalau kakak lajang. andalan berarti ya, Betul lajang sekali. ya. kakak Kalau andalan. lajang tidak memiliki tanggungan itu 6 kali pengeluaran bulanan. Betul. Oke. Tapi kalau untuk pemirsa di rumah yang sudah memiliki keluarga kecil atau maksimal 2 orang anak, harap dinar menjadi 9 kali pengeluaran bulanan. Oh, lebih besar lagi. Betul, karena kebutuhan bukan iya, kita berbicara iya, keinginan ya, kebutuhannya pun menjadi semakin Betul. besar. Betul, Iya, betul, iya, betul, iya, betul. gitu. Kalau keluarga besar seperti saya, Iya. dari bentuk, dari juga banyaknya anggota keluarga. Itu mungkin bukan perkaliannya yang ditambahkan, tapi nominalnya. Oh, iya, iya, per iya. bulannya Oh, gitu? harus berapa, Betul. seperti itu. Nah, untuk keluarga yang sudah keluarga besar, memiliki 3 orang anak atau lebih, paling tidak 9 atau 12 bulan. 1 Di tahun Satu ya. tahun pengeluaran Betul. itu sebagai dana darurat. Nah, seperti yang tadi Miss Mary katakan, yang 20% itu mohon jangan dipakai untuk wants-nya kita. Iya, Kadang tetap- kita suka tidak disiplin di situ. Iya, Oke, betul. masih sering tergoda antara want sama need soalnya. Betul. Butuh sama ingin itu memang menggoda ya. Kembali ke Pak Jeffrey nih, Pak Jeff. Berarti tiap orang itu persiapan dana daruratnya jumlahnya boleh customize ya Pak ya? Masing-masing silakan sesuai dengan kenyamanan ya Pak ya? Ya memang berbeda-beda karena sesuai dengan kebutuhan kan. Masing-masing keluarga itu punya kebutuhan berbeda-beda dan juga bagaimana cara mengumpulkannya berbeda-beda juga. Tadi Miss Mary mengatakan ada yang 20%, ada yang 10%. Jadi memang berbeda-beda, tetapi memang untuk keamanan daripada kehidupan dan kelangsungan daripada kehidupan, setiap orang itu diharapkan punya minimal antara 6 sampai 12 bulan tadi, seperti kakak andalan katakan tadi. Oh, tadi benar tadi yang sudah disampaikan Miss Mary dan juga sama Kakak andalan. kakak andalan ya. Iya. Tapi ini masih tetap penasaran, saya kan orangnya tuh nggak bisa dikira-kira. Jadi harus menyisihkan dana tuh yang tepat itu seperti apa gitu. Soalnya kalau dikira-kira saya suka lolos. Gak pernah sampai Nggak pernah tujuan, tercapai iya. targetnya gitu kan ya? Itu gimana ya Iya. caranya ya? Cara menyisihkan dana supaya kita bisa mencapai nominal yang Yang kita inginkan. gitu loh. Karena ya itu Iya. banyak tergoda sama si wants tadi. Iya. Tapi nanti dulu aja dijawabnya, ditahan dulu. Abis ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai penghitungan dana darurat. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Do it! Itu bukan lagi. Dari dana darurat ini yang paling penting itu adalah niat kita dan disiplin kita. Dipersembahkan oleh Pemirsa, masih dalam rangka menerapkan physical distancing dan juga Jauh-jauhan social ya. distancing. Inilah Do It ya. Kita masih ngobrol mengenai cara tepat menghitung dana darurat. Seperti saat kita sekarang ini adalah kita ya lagi ada di masa darurat Betul. ya. Iya, Ya, makanya betul. kita melanjutkan pertanyaan yang Tadi. tadi ya, daripada saya penasaran jadi arwah penasaran nanti ya. Pak Jeffrey, gimana cara yang tepat untuk menyisihkan dana? Jadi biar tercapai nominal yang memang tepat juga untuk dana daruratnya. Ya, untuk angkanya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan, juga bagaimana jumlah yang mau kita inginkan. Tetapi
dari dana darurat ini yang paling penting itu adalah niat kita dan disiplin kita. Kalau kita disiplin, kita tahu pentingnya dana ini untuk apa, maka kita pasti akan menyisihkannya. Sedikit tidak apa-apa, tetapi itu rutin akan menjadi satu jumlah yang sesuai kita inginkan. Apabila sudah capai angka tersebut, tidak berarti kita harus stop. Kita juga bisa tetap melakukannya, karena itu merupakan tabungan untuk kita juga. Jadi kata kuncinya itu adalah disiplin. Niat dan disiplin. Betul. Jadi Nah. walaupun sedikit, kalau misalnya disiplin nanti bisa tercapai angka yang memang sesuai dengan Betul. harapan dari dana darurat kita. Kadang-kadang kalau soal niat jago kita tuh ya. Soal disiplin agak kurang gitu loh Pak Jeff. Ya, Nah ini biasanya idealnya disimpan di mana ya Nal ya? Bagusnya disimpan dalam bentuk apa sih Pak Jeff si dana darurat ini? ya sesuai dengan namanya dana darurat, berarti kita harus bisa menggunakan dana itu kapan saja Iya. dan harus dapat diambil dalam bentuk cash secepatnya. Nah, saran saya dalam kondisi seperti begini, yang paling cocok adalah dalam tabungan. Oke. Dalam emas boleh tidak? Boleh-boleh saja, karena emas juga salah satu instrumen yang paling liquid. Betul. Yang tidak disarankan adalah kita menabung uang ini dalam bentuk instrumen jangka menengah atau jangka panjang. Sehingga pada saat kita mau mencairkannya, kita terbentur dengan masalah likuiditas. Nah ini banyak yang masih bingung nih, jangan-jangan nih Pak Jeff, agak kurang bisa membedakan. Iya. Dana darurat, investasi, sama asuransi. Itu sebetulnya 3 hal yang berbeda kan Pak? Ya, berbeda sekali. Jadi tiga instrumen ini memang berbeda sekali. Kalau asuransi kita bicara itu gunanya untuk memproteksi kita kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya sakit, kemudian kecelakaan, ya, kena penyakit kritis. Itu kalau tidak bisa kita duga dan itu harus kita proteksi karena biayanya mahal sekali. Iya. Kalau investasi gunanya adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan nilai daripada kita punya aset. Ya. Sedangkan dana darurat itu dipersiapkan untuk digunakan apabila kita tiba-tiba menghadapi hal yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti sekarang ini, tiba-tiba banyak kejadian-kejadian karena virus ini. Nah, ini membuat kita punya income mungkin berkurang. Iya. Akibatnya apa? Pengeluaran kan tidak mungkin berkurang. Kebutuhan-kebutuhan pokok tetap harus jalan. Nah, Iya. dana darurat inilah yang kita gunakan untuk kondisi seperti sekarang ini. Oke. Jadi memang dana darurat itu penting sekali ya, tapi bukan dilakukannya sekarang. Sebetulnya harusnya dilakukannya jauh-jauh hari sebelum Betul. keadaan darurat itu terjadi. Betul. Miss Mary mungkin ada pertanyaan. Kalau Miss Mary mah pasti pertanyaannya beda ya. Iya. Kita ngobrol aja sama Pak Jeff nih, Miss Mary. Betul. Jadi mumpung ada Pak Jeffrey di sini, saya sekalian ingin nanya juga seputar dana darurat. Jadi kan kalau dari tadi kita membahas dana darurat personal ya, kita sendiri dan juga keluarga. Nah, sekarang bagaimana untuk perusahaan? Apakah perhitungan dana darurat masih tetap sama 6 kali dari total pengeluaran atau mungkin ada formula khusus gimana cara yang paling ideal untuk bisa mengumpulkan dan mengalokasikan untuk dana darurat di perusahaan? Ya, mengelola dana darurat baik di keluarga maupun di perusahaan pada dasarnya sama ya. Artinya segala sesuatu juga bisa terjadi. Seperti sekarang sekali kita lihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan dipaksa untuk merumahkan, bekerja dari rumah. Sementara kondisi ini juga mewajibkan perusahaan tetap membayar gaji kepada karyawannya. Betul. Sehingga sangat baik bagi perusahaan itu juga mempersiapkan dana darurat. 6-12 bulan itu tergantung perusahaannya, tergantung size perusahaannya, tergantung likuiditas dari perusahaannya. Tetapi tetap harus punya dana darurat karena mengelola perusahaan itu sama dengan mengelola keluarga, juga mengelola pribadi, sama saja, sama-sama harus dikelola dengan baik, Mbak Mary. Iya. Jadi kalau misalnya lihat sih memang sekarang kayaknya nih ya Miss Mary sama Pak Jeffrey banyak perusahaan-perusahaan yang kayaknya tidak menyiapkan dana darurat. Jadi begitu Iya. ada kejadian ini
banyak tuh langsung pegawainya yang di lay off, langsung udah nggak bisa dapat gaji, bahkan nggak dapat THR menjelang Dan hari raya banyak yang begini. bangkrut. Iya, Iya. mereka nggak persiapan dana Nggak darurat persiapan. itu ya. Disayangkan ya. Iya, iya. Sebagai perwakilan dari Aliansi Masyarakat Cicilan Indonesia, apakah kalau kita menggunakan cicilan atau kredit itu sebagai dana darurat itu bagaimana Oh, tuh Pak? iya. Bagaimana? Karena ini Tike ini seneng banget nyicil, Pak Jeff. Nyicil adalah semangat Ya. hidupnya. Ini memang kelihatannya solusi cepat teman-teman ya. Iya. Solusi yang begitu kita ngomong, kita dapat sumbernya, kita langsung menyelesaikan masalah. Tetapi sebagai saran dari saya tidak sarankan itu dilakukan. Mengapa? Kan kita tadi bicara mengenai income kita berkurang. Kita bicara mengenai pekerjaan kita belum jelas. Memang uang pinjaman itu cepat kita datangkan, tapi ingat pinjaman itu harus dibayar, harus dicicil. Sekarang untuk hidup saja susah, bagaimana bayar hutang? Saran saya sekarang yang paling penting adalah tadi kelola pengeluaran, kemudian kita terima kondisi ini, kita lihat bagaimana cara-cara baru atau jalan baru yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan income. Mungkin income kita tidak sebesar yang lama, tapi paling tidak kita punya income untuk bisa bertahan dari sekarang ke waktu-waktu berikutnya. Iya. Oh, jadi sebetulnya tidak disarankan sekali loh. Ini buat teman-teman yang suka nyicil ya, untuk ngambil kredit dan juga cicilan untuk sebagai dana darurat tidak disarankan. Tidak disarankan. Nah, ya. tapi kalau Satu dengar lagi, cerita- Pak Tika. ya, Kita boleh juga menjual aset-aset kita yang tidak kita gunakan. Karena kita kadang-kadang punya banyak tuh barang-barang yang tidak kita gunakan. Aset yang sementara ini tidak kita gunakan. Nah, itu bisa kita jual juga untuk menambah daya tahan kehidupan kita. ya, tapi kebetulan asetnya juga itu hasil nyicil, Bang. Belum selesai cicilannya. Cicilannya Jadi juga belum repot habis. sekali. Itu berarti keadaannya yang darurat, bukan dana. Masalah hidup Anda berat sekali Iya, Bang Fatih ya. Aduh. Miss Iya. Mary, terima kasih. Ngobrolnya seru, Sama-sama. ilmunya bermanfaat, Iya. wajahnya sedap dipandang. Terima gitu kan. kasih. Miss Mary Oh, loh. Miss Mary. Ya, Pak Jeffrey juga terima kasih. Penjelasannya selalu lugas ya. Betul. Tapi ya kadang-kadang memang agak susah untuk dilaksanakan. Kalau kita nggak punya niat yang kuat, nggak bisa disiplin. Betul. Iya, Gitu loh. betul. Iya, dan yang pasti nih buat baladuit di rumah ya, dengan adanya dana darurat sebetulnya kehidupan kita tuh bisa lebih tenang dan Iya. juga terjamin. Kalaupun ada situasi genting yang nggak terencana, kita tidak terengah-engah, tidak engap-engapan ya, harus Iya. pinjam sana pinjam sini nantinya. Karena itu jadikan pula dana darurat ini sebagai prioritas dalam perencanaan keuangan. Ya, jika Anda masih punya pertanyaan seputar dunia keuangan, silakan ditanyakan lewat akun sosial media kami @duit_metrotv. Kakak Andan, terima kasih. Terima Rekan kasih, Rat, Kak Miss Ronald, Mary. Etika, Miss Mary. Terima kasih, Miss Mary, Pak Terima kasih. Jeffrey. Selamat istirahat. Pemirsa, kami berdua pamit. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Kita akan bahas terus mengenai masalah keuangan dan cara yang santai dan menyenangkan. Sampai jumpa lagi di Do it. Ibu